Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah Minggu tanggal 17 Mei 2020. Warta jemaat Minggu tanggal 17 Mei 2020 disampaikan sebagai berikut. 1. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat yang kelahirannya sejak tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2020. 2. Berdasarkan himbauan pemerintah dan Majelis Sinode GKE dalam masa pandemik COVID-19, maka ibadah kebaktian minggu di gereja, kebaktian keluarga, kebaktian kategorial dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing. 3. Ibadah hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020, Badan Pekerja Majelis Jemaat GKE Kasinta Menteng dan tim ibadah online melayani dan memandu dapat diikuti melalui YouTube dan Facebook GKE Ekasinta. 4. Dalam rangka mendukung pelayanan, persembahan syukur anggota jemaat dapat disampaikan berupa kolekte ibadah rumah tangga mandiri, persembahan syukur keluarga, persembahan syukur bulanan, persembahan ulang tahun perkawinan dan kelahiran, serta persembahan pembangunan dapat diserahkan melalui: pertama, bendahara Majelis Jemaat GKE Kasinta Menteng. Kedua, diantar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan pada kantor Majelis Jemaat Ekasinta Menteng setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu. Ketiga, ditransfer melalui Bank Rekening Pembangunan Kalimantan Tengah atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Ekasinta Menteng. 5. Mewakili penetua diakon yang bertugas pada hari ini, tim ibadah online dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah rumah tangga mandiri di rumah masing-masing menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Henry Estia atas penyampaian firman Tuhannya. Demikian warta jemaat. Sehubungan dengan Kota Palangkaraya, status PSBB disampaikan: salam sehat, tolak corona, jaga kesehatan, berdoa kepada Tuhan. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita tahbiskan ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat nomor 2, bait ke-1, Mulia Mulia Namanya. Bagi
Kita masuk dalam pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami mau bersyukur atas kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kendatipun sebelumnya kami adalah manusia yang berdosa, bahkan terus-menerus kami lakukan sampai hari ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melayakkan kami, memberikan kami pengampunan ketika kami mau mengaku dosa kami dengan tulus ikhlas di hadapan-Mu saja. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu. Kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 42, bait ke-1, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kita menaikkan doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami hanya kepadamu. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah melindungi dan menuntun hidup kami. Engkau telah memberkati dan mencukupkan kami. Engkau berikan anugerah untuk melihat terang dan malam, suka dan duka, manis dan pahit, jalan yang kami tempuh. Sungguh pun demikian ya Tuhan, semua itu tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dalam berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami selalu layak hidup bersama dengan Tuhan. Ya Allah, sebentar lagi kami membaca firman-Mu yang diambil dari Mazmur pasal 66 ayat 8-20. Hadirlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal 66 ayat 8-20. Yang demikian bunyinya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran.
Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Ayat ke-15, korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan indahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, dari tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas pasal 11 ayat 28. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita menyanyi dari kidung pujian, Ku Hidup Bagimu. Yang menyelamatkanku.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Di rumah kami bersama dengan keluarga, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi kami, di tengah-tengah persekutuan kami ini, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan, menolong, menghibur, menopang kami. Dan kami percaya, melalui firman-Mu ini Tuhan, hidup kami diperbaharui. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba-Mu mohon pertolongan Roh Kudus, agar hamba mampu menyampaikan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita di bawah perikop Yesus menjanjikan penghibur. Yang demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Syukur kepada Tuhan pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan hari ini saya akan membawa kita dalam firman Tuhan sebagaimana teks yang telah kita bacakan tadi dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21 di bawah perikop Yesus menjanjikan penghibur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, minggu ini adalah kesekian kalinya kita beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Ada banyak hal yang baru, menjadi kenormalan yang baru bagi kehidupan kita. Kita bisa berkumpul dalam ibadah dengan skala kecil, tetapi itu tentu saja tidak mengurangi sukacita di antara kita, terlebih ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bacaan kita pada hari ini berada dalam konteks percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menjelang ketika Ia ditangkap dan disalibkan. Dan Ia berbicara tentang situasi di masa depan ketika Ia harus meninggalkan mereka, meninggalkan para murid untuk menjalani misi penebusannya kepada umat manusia. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam percakapan ini juga Tuhan Yesus berkata bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi Ia akan meminta kepada Bapa suatu penolong yang lain, yang dikatakannya di sini adalah Roh kebenaran. Dan itu kita pahami sebagai Roh Kudus yang menyertai kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pada saat itu
menyampaikan kata-kata ini kepada murid-muridnya. Ia ingin agar para murid memiliki pengenalan yang baik terhadap Dia, terhadap misinya, terhadap tujuan pelayanannya. Ketika Ia harus melaksanakan misi penebusan kepada umat manusia. Mengapa mereka harus mengalami pengenalan yang baik terhadap Dia dan terhadap Bapa yang mengutusnya? Itu supaya mereka memiliki kasih kepada Ia. Supaya mereka memiliki pengenalan yang lebih dalam kepada Ia. Dan Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan kepada orang-orang percaya. Janji Tuhan, ada roh yang lain, ada penolong yang lain yang menggantikan posisi Tuhan Yesus di antara orang-orang percaya. Ada roh yang tinggal untuk menyertai. Ada roh yang tinggal untuk menolong. Ada roh yang tinggal untuk menopang dan untuk mengarahkan. Dan itu memimpin kehidupan orang percaya. Tidak hanya para murid pada saat itu, tetapi saat ini kita pun mengalaminya. Dan wujud dari pimpinan dan penyertaan Roh Kudus itu adalah hidup yang mengasihi Tuhan. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana hidup yang mengasihi Tuhan? Mulai dari ayat yang ke-15, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Kamu mengasihi aku jika kamu mendengar perintahku dan melakukannya." Artinya, apa perintah Tuhan? Kita banyak melihat bahwa salah satu unsur ketika seseorang mengasihi Tuhan, ia mengasihi sesamanya. Kemudian ia mengasihi semua ciptaan. Kemudian ia taat kepada perintah Tuhan yang tertulis, tercatat dalam Alkitab. Dan yang tidak kalah penting, mengasihi Tuhan adalah dengan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dan itu menjadi tugas kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita imani bahwa ujung dari penyertaan Tuhan itu, ujung dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah happy ending. Kalau kata anak-anak muda sekarang. Janji Tuhan itu akan menjadikan hidup kita happy ending. Bahagia pada akhirnya. Lalu Bapak Ibu mungkin bertanya, jika demikian Pak Pendeta, mengapa hari ini masih ada penderitaan? Mengapa hari ini masih ada ketakutan? Ada kesulitan, kecemasan, ada wabah, ada virus corona, gereja menjadi kosong. Mengapa usaha menjadi anjlok? Tidak lagi berhasil seperti biasanya. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belum sampai ujungnya. Karena ujungnya adalah happy ending. Jika ada yang namanya penderitaan, jika ada yang namanya kesulitan, jika ada yang namanya wabah, berarti kita masih dalam proses menuju endingnya. Belum ujungnya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan sudah menjanjikan bahwa Ia akan besertamu. Ia akan menyertai engkau selamanya. Tidak hanya pada suatu masa, tidak temporer. Jika pada masa yang lalu di perjanjian lama kita sering melihat bahwa Roh Tuhan kadang hinggap kepada seseorang kemudian pergi meninggalkannya. Tetapi pada masa perjanjian baru setelah Yesus mengatakan, menjanjikan bahwa Ia akan mengirimkan penolong, penghibur roh yang lain. Roh itu senantiasa ada di dalam diri kita yang kemudian mengarah, menopang, menolong kehidupan kita. Sampai apa yang saya katakan tadi, happy ending. Dan Bapak, Ibu, Saudara, itu pun kita alami saat ini. Jika hari ini situasi kita tampaknya sulit, jika hari ini tampaknya ada masalah, ada penderitaan, ingat janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.
Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami boleh bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami. Sebagaimana janji Tuhan, bahwa kendati pun Tuhan Yesus tidak bersama dengan kami secara fisik seperti pada masa yang lampau bersama murid-murid. Tetapi melalui Roh yang Kudus, Tuhan senantiasa hadir menyertai kehidupan kami. Memimpin kami, mengarahkan kami, menopang kami menuju kehidupan yang happy ending. Dan jika hari ini kami masih merasakan ada banyak kesulitan dalam kehidupan kami, artinya Tuhan, kami mengimani itu adalah proses yang Engkau buat, Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi kehidupan kami, menjadi pandu agar kami senantiasa kuat, tegar, tangguh dalam iman kami kepada-Mu. Dan hari ini Tuhan, bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu, bersama dengan keluarga masing-masing, kami secara serempak menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa dekat kepada Tuhan. Apapun kondisi yang boleh terjadi pada saat ini tidak akan menyurutkan kami, tidak akan mengubah iman kami, bahwa kami percaya Tuhan menopang kami. Roh-Mu tinggal diam di dalam kami sebagaimana yang Engkau janjikan itu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau bersapaat untuk keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Yang beribadah di rumah masing-masing kiranya senantiasa dalam perlindungan kasih setia-Mu. Demikian juga kami mau berdoa untuk jemaat kami, secara khusus jemaat GKI Kasinta Menteng. Yang mungkin pada saat ini dan beberapa hari yang akan datang, ada yang berulang tahun kelahiran, ada yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan melalui pertambahan usia, jemaat kami semakin menyadari bahwa penyertaan-Mu tetap dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sakit, yang pada saat ini kami tidak tahu keadaannya. Tetapi kami menyerahkan kepada Tuhan, agar apa yang didoakan, agar obat-obatan yang dipakai untuk menyembuhkannya boleh Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga di jemaat kami. Usaha mereka, pekerjaan mereka, pendidikan anak-anaknya, bahkan anak-anaknya sedang dalam mencari pekerjaan, kami serahkan kepada Tuhan. Mohon Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami mau berdoa untuk gereja kami, terlebih majelis jemaat GKI Kasinta Menteng. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua diakon, badan pekerja harian, ketua majelis jemaat dan seluruh majelis jemaat GKI Kasinta Menteng. Agar senantiasa bahu-membahu saling topang menopang. Kami berjuang, kami berusaha agar gereja ini senantiasa mampu memberikan pelayanan terbaik kepada Tuhan melalui segenap talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Waktu, kondisi, dan keadaan boleh membatasi kami, tetapi tidak dengan hikmat yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mampu memakainya, agar kami senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami baik, dari majelis resut sampai majelis sinode. Biarlah Tuhan senantiasa menolong menopang, agar program gereja kami di tengah wabah COVID-19 ini dapat senantiasa berjalan dengan baik. Memberitakan kerajaan Allah, menopang pelayanan dimanapun kami ditugaskan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dan bahkan desa. Kami mohon agar Tuhan memberkati melindungi para pemimpin kami, agar mereka senantiasa mampu memberikan yang terbaik dalam mengatasi situasi yang sulit di bangsa kami pada saat ini, bahkan bangsa lain di dunia.
Terima kasih Tuhan. Kami mau sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur, nas pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Doa persembahan. Ya Tuhan, Engkau telah mengurniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara itu persembahan syukur dikumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat nomor 146, baik ke-1 dan sampai ke-7. Bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
kita menerima berkat Tuhan. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, kami yang bertugas dan juga menjadi jemaat GKE Eka Sinta Menteng mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara warga jemaat yang sudah bergabung bersama dengan kami beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.